Bang Juma. Tadi rencananya gini Bang, saya sebenarnya nggak mau naik. Cuman karena ibu ini tadi bilang-bilang kafir apa segala macam. Tentu ya Kristen memang kafir. Paulus juga mengatakan Kristen itu kafir dalam Galatia 8, Galatia 2 nomor 14, Kristen itu adalah kafir. Emang kenapa? Coba tunjukkan Bang. Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Memang kalian kafir? Enggak, coba ditunjukkan Bang. Ayatnya ditunjukkan. Galatia 2 nomor 14. Saya juga bisa Bang kayak tadi, kayak yang Abang bilang tadi. Kalau hanya untuk mendengar-dengar bisa. Saya menyebutkan loh Galatia 2 nomor 14. Disaksikan banyak orang loh. Ya itu derita lu, buka aja. Kok kayak anak-anak orang kena lumpuh, segala-galanya lumpuh harus ditunjukkan. Sudah kusebutkan. Anda menyebutkan Nabi Muhammad tadi tidak baik. Saya minta dalilnya mana ada di Al-Quran. Mana dalilnya di mana? Giliran saya menjelaskan, Paulus mengatakan Kristen itu adalah orang kafir berdasarkan Paulus di pernyataan Galatia 2 nomor 14. Kok aneh kali ya? Tentang Muhammad belah bulan itu manfaatnya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ditantang waktu itu sama orang kafir. Apa bukti kenabianmu? Cobalah kau buktikan kalau kau bisa bermujizat. Nah, Nabi Muhammad membuktikan. Bang, biar saya jelas dulu sama si Kakang Tamfan ini. Kakang Tamfan. Begini Kakang Tamfan. Jadi Kakang Tamfan tidak boleh tanya sama Bang Juma atau Bunda Rafa atau Nabi Muhammad sekalipun. Tidak boleh tanya ya Kakang Tamfan. Ya tanya soal mereka. Masalahnya Kakang Tamfan. Masalah yang utama itu Allah sendiri masih bingung, dia masih minta nunjukin jalan yang lurus. Bagaimana itu? Itu oke, kita bahas itu. Yang lain diam. Sekarang begini. Kalau jalan lurusnya yang di Islam itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurusnya adalah menuju kepada pengajaran orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka, yaitu yang mendapatkan petunjuk. Jalan lurusnya adalah sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu jalan lurusnya. Nah sekarang, menurut Yesus, jalan lurus yang ditunjukkan Yesus itu kemana? Ke masjid? Ke masjid kah? Ke gereja kah? Atau ke sinagoge? Yang mana? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mbak Yesus ada gak di surga? soal ada atau tidak ada di surga, yang penting katanya jalan lurus kan di surga. Katanya jalan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya sekarang penyembah manusia ada nggak di surga? Apa segala macam pun. Kalau penyembah Allah sudah ada di surga, namanya Yesus. Nabi Muhammad pun mau jelas Yesus menyembah Allah, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi. Wakil kami sudah di surga, namanya Yesus. Sekarang wakil orang yang makan babi, tidak bersunat, nyembah manusia, ibadah minggu sudah ada nggak di surga? Masalahnya Yesus masalahnya sudah di surga. Jatuh ke gereja sana, kau ke sana ke gereja, katanya kau bisa biji pelernya pendetamu supaya otakmu waras, kan gitu. Masalahnya saya mau tanya Aki, kenapa Kristen itu pasti koplak?
Ya, karena memang mereka ini anak-anak setan. Mereka penyembah setan, makanya koplak otaknya nggak ada yang waras. Daripada penyembah orang mati. Ya, orang mati disembah, dongok dompala. Kau itu penyembah setan. Kau itu tidak menyembah anak Maria, kau penyembah setan. Yang datang kepada Paulus itu setan, itulah yang kau sembah. Makanya Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi yang kau sembah itu setan. Setan adalah penyesat. Yesus berkata setannya datang mengaku Yesus Kristus. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya Matius 24. Matius 24. Dari mana abang tahu orang Anda Kristen bertanya mana dalilnya, nggak berhenti ngomong. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu dompala. Memang kalian itu pantas dimaki memang, karena kalian itu bukan manusia. Kalian itu binatang. Bahkan lebih rendah dari binatang kalian itu. Oh gitu ajaran Islam ya bang? Lah itu fakta. Oh gitu ajaran Islam. Kalian disebut sama Yesus ular beludak, keturunan ular. Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Matius 15 24 25. Kalian disebut sebagai serigala. Karena kitab abang itu udah salah bang. Kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam Matius 15 bahwa Yesus itu menyebut orang-orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut sebagai guguk serigala. Paham kau, Guk? Tidak ada dalam kitab seperti itu, bang. Udah, kamu turun, kamu ke gereja, isap biji pelernya pendeta biar kau sehat. EGP dengan kalian semua. Ini monyet kenapa naik lagi sih monyetnya? Turun, monyet. Hampir ungkap gas. Gila, diajak diskusi nggak ada yang punya otak. Iya, nggak nyambung nunya. Nggak nyambung. Mending kamu ke gereja, jilat-jilat itu biji pelernya pendetamu. Yang penting mereka itu bagaimana bisa melampiaskan ini kebenciannya kepada Islam. Saya tengok seperti itu. Ditanya, kita ditanya, kita jawab, nggak putus-putus itu. Aku. Sudah gitu, so hebat, so cantik, so pintar, so lebih tahu. Bertanya bukannya duduk mendengarkan, kita jelasin. Udah dia bertanya membabi buta, minta mujizat dijelaskan. Nah, pergilah, isaplah itu, cari kutunya pendetamu itu di biji sakarnya itu banyak kutu tuh. Besok. Bikin emosi memang, apalagi kalau setengah-setengah mengantuk orang. Nah, muncul lagi ulat bulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gunda. Iya. Muslim orang dengar. Ata Ende ini yang oten, silakan Ata Ende. Dengar. Kenapa kau lagi kau? Kenapa kau lapar kok kah? Kau itu lebih lagi dari binatang. Kemetong jo kongko nggak Nggak murmurua. bisa kau sebut saya binatang, nggak bisa. Yang binatang itu kamu. Karena Yesus menyebutkan kamu yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya sebagai asu. Paham? Berat anjing. Justru orang yang omongnya berbicara seperti Nanti kena ombak. ialah yang binatang. Dalilnya di dalam Matius 15. Kunarion lagi biar nggak kena tombak. Kunarion. Nggak peduli, dia disebut asu, guguk, EGP. Aman. Terlalu modern. Kunarion terlalu cantik. Asu. Yesus menyebut mereka yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus itu dengan sebutan asu. Silahku datang besok. Puas. Diskusi itu yang bagus-bagusnya. Jangan kau bertanya, kita jelaskan. Jangan tidak berhenti mulutmu itu bicara. Mentang-mentang makan dedak tiap hari, otakmu nggak berfungsi gitu loh. Izin Gurunda, kita sapa. Bando, Kristen Muslim.
Bando. Woi Bando. La ilaha. Kok bisa orang ngorok permintaannya? Bukan, dia nggak tahu mau bilang apa. Dia nggak bisa bela keyakinannya. Mau kayak mana? Assalamualaikum Bang. Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Terbukti menyembah Yesus lain daripada anak Maria. Mau kayak mana? Kadang-kadang dompa lagi poy. Bang, sebelumnya saya dulu punya temen satu pesantren, tapi nggak tahu kenapa kemarin di 2 bulan yang lalu saya udah bilang ke dia, cobalah sholat dulu, cobalah tahajud dulu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa masuk ke agama Kristen itu, Bang. Saya udah bilang, yakini dirimu, kamu dulu pesantren, kenapa kok kamu mau pindah? Pas saya tanya lagi besoknya, Assalamualaikum Bang. Jawabannya saya dapat ketenangan di agama tersebut. Terus saya bingung. Udahlah, apa poinnya Bang? Gimana cara meyakinkan dia supaya tetap berbalik lagi ke agama Muslim ini, Bu? Makasih, itu aja sih, Bu. Bawa ke laut direndam. Iya, ajak diskusi, gunakan akal sehat kan gitu. Jangankan manusia, katanya di dalam agama Kristen itu malaikat aja bisa memberontak menjadi setan. Gimana dong? Makhluk malaikat itu tidak punya nafsu kan ya, bisa memberontak kepada Tuhan hingga jadi setan. Ya apalagi manusia yang punya nafsu ya bisa jadi setan juga nya. Ajak diskusi baik-baik. Kalau mereka dia masih mau sehat, gitu. Suruh masuk sini Bang. Bisa Bang? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya tadi? Suruh. Tetapi dia orang pembuat kejahatan. Di situ terakhir dikatakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ketika yang kata Yesus pembuat kejahatan itu tadi pelakunya bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus, kan gitu? Iya, ketika gini. Nah, anggap saja. Anggap saja lah aku Bang, boleh nggak aku jawab? Ini mau jawab nggak? Ya iya, nah itu betul, sepakat udah, ngapain ya? Anda kan udah boleh jawab, udah baca malah. Nah di situ kan sudah jelas bernubuat, bermukjizat, manggil Yesus Tuhan, ngusir setan pakai nama Yesus, kan gitu. Pertanyaan saya, yang melakukan tindakan seperti itu Kristen atau bukan? Contoh gini, kita anggaplah pada saat di posisi itu aku seorang Kristen di Alkitab ini kan, tetapi aku orang yang pendosa, orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, orang yang pembuat kejahatan, orang apapun, pokoknya aku orang pembuat dosa. Nah, ketika penghakiman tiba, aku mengatakan, Tuhan, aku menyebut, walaupun aku menyebut Tuhan tidak akan berkenan. Enyahlah engkau, dan bahkan Tuhan tidak akan memaafkan, akan. Oke, sebentar Kak Melva, izin mute dulu. Saya sapa dulu ini. JR Pardede ini dari mana? Saya naikkan, mohon maaf. Oke, kalau dari Muslim boleh nanti nyimak dulu aja di bawah. Kalau dari Kristen boleh dilanjutkan narasinya Mbak Melva. Iya, terima kasih Bang Ali. Saya agama Katolik. Oke, baik. Oke, izin menanggapi. Mbak Melva mungkin menyimak dulu kali ya. Boleh. Biar saya lebih leluasa kalau sama laki-laki ngobrolnya juga ya. Oke. Baik. Izin. Apa yang mau ditanggapi, Pak Dede? Silakan. Jadi saya menanggapi Matius 7:21-23 ya. Itu untuk semua manusia. Contohnya bukan hanya sama orang Kristen aja. Orang Kristen yang sudah pindah agama pun termasuk. Karena gini, ada orang baik cewek maupun cowok yang sudah pindah agama, giliran dia ketemu sama saudaranya Kristen lagi, dia udah pindah agama nih, giliran dia ketemu sama saudaranya Kristen, dia percaya Yesus, giliran dia Bang, coba deh, jangan memperumit apa yang sudah mudah untuk dipahami. Jangan. Iya, menurut saya.
Itu bukan cuma sama orang Kristen. Jadi manusianya, pelakunya orang Kristen itu biasanya, nah itu biasanya pelakunya paranormal. Paranormal, contoh dukun. Dia agama Kristen, cuman dia percaya sama roh nenek moyang. Loh, itu pakai nama Yesus. Iya, mereka pun memakai itu. Bermukjizat pakai nama Yesus. Iya. Bernubuat pakai nama Yesus. Iya, betul. Ngusir setan pakai nama Yesus. Iya. Orang itu akan diusir oleh Yesus. Itu contohnya Bang, di orang Kristen itu dukun. Nah, itu Kristen kan? Iya, Kristen. Lah iya, Yesus katakan aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu mereka itu Yesus yang mana? Karena Yesus pernah mengatakan akan ada Mesias palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Berarti orang itu dibantu oleh Mesias palsu, betul? Iya, mereka memakai ajas manfaat nama Yesus. Biar langganannya banyak, biar percaya sama ini. Itu manusianya Bang. Jadi kesimpulannya, untuk orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, tidak ada peluang masuk surga, betul? Tergantung manusianya Bang. Contoh itu kan diusir oleh Yesus. Iya, betul. Nah, berarti orang Kristen itu tidak dijamin masuk surga, betul? Tergantung manusia Bang. Gini Bang, contoh Bang, bentar Bang. Lah itu diusir oleh Yesus gimana sih? Iya betul, bagi manusia contoh kita mau meninggal nih, kan kita cerita mau mati, mau meninggal, kita nggak ingat dosa loh. Nggak semua manusia Bang ingat dosa. Ada orang jahat, terakhir dia mau, maaf cakap, mau meninggal, dia berserah diri kepada Yesus. Itu enaknya Bang. Iya, berserah, dia ngaku dosa Bang. Yesus sendiri mengajarkan berserah diri itu kepada Bapa. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau mengabdi. Itu ajaran Yesus. Kita dipermudah di dalam Ibrani 5 nomor 7. Betul. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa, ratap tangis dan air mata kepada Dia, kepada Elohim. Dan karena kesolehannya, doa Yesus didengar oleh Tuhan. Berserah diri itu kepada Tuhan. Ketika Yohanes 4 nomor 22 dikatakan Yesus apa yang disampaikan, bahwa kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal, atau kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengabdi, beribadah, menyembah itu kepada Tuhan. Bukan tiba-tiba Kristen mengatakan menyembah, mengabdi kepada Yesus. Justru itulah yang akan diusir oleh Yesus. Kata Yesus, di mana tertulis? Matius 7 nomor 23. Iya betul, bagi yang menyesatkan, yang menyalahgunakan. Ya, kalau di situ pendetanya, pengajarnya, nabi-nabinya dihukumi sesat, diusir, berarti jemaatnya juga ikut tersesat dong. Tergantung iman keselamatan itu. Tergantung. Gimana sih? Iman yang menyelamatkan. Kan di situ nabi palsu. Iya. Pengajar palsu mengajarkan kepada orang-orang. Kalau pengajarnya aja udah diusir, ya pasti tubuh dan ekornya juga ikut terusir. Kalau kepalanya itu nyungsep mobil, kereta, ekornya, badannya juga ikut nyungsep. Ya itu konsekuensinya. Kalau pengajarnya aja udah diusir oleh Yesus, maka konsekuensinya pengikutnya juga terusir. Kan gitu. Yaitu pribadi. Jadi, dia sama sekarang Tuhan. Bisa dipahami di sini ya, bisa dipahami di sini. Apa poinnya? Tidak ada jaminan menjadi Kristen itu selamat. Tapi masuk neraka ada jaminannya dari Yesus. Di mana tertulisnya? Matius 7 21 sampai 23. Karena itu adalah pengajar sesat yang memakai nama Yesus. Itu tergantung kita pribadi, cara kita berpikir, Bang. Itu semua isi Alkitab rata-rata itu perumpamaan semua. Tidak ada manusia yang bisa 100% Bang, yang mengartikan perumpamaan itu, yang betul-betul 100% artinya. Biarlah itu terakhirnya nanti Tuhanlah yang menjelaskan pengertian perumpamaan yang dari Tuhan. Apa yang jadi perumpamaan itu kalimatnya sangat jelas. Kenapa dibikin perumpamaan nih?
ngusir setan pakai nama Yesus. Banyak orang Kristen, in the name of Jesus sembuh. Wah, kayak gitu pakai nama Yesus tuh. Bernubuat, bermujizat kan gitu ya, melakukan tindakan-tindakan pakai nama Yesus tuh. Banyak pengikutnya, banyak pelakunya. Nah, kata Yesus, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti mereka itu yang akan diusir oleh Yesus. Iya betul, tapi kita nggak itu tahu, fakta Bang. kata Yesus. Kita menilai seorang pendeta, contoh seorang pastor, niat jahatnya kan tidak ada yang bisa lihat, yang tahu. Itu kan nggak terlihat, Bang. Nah itu makanya susah. Ya makanya dikasih tahu ciri-cirinya itu dikasih tahu. Ah, ciri-cirinya tadi bagi agama Kristen itu tadi, Bang, yang percaya sama roh-roh nenek moyang. Lah Terakhir-terakhirnya Tuhan kalian juga kan roh, gimana sih? agama Kristen itu tidak percaya sama roh nenek moyang, Bang. Itu dosa. Iya, tapi roh Tuhan. Tapi terakhirnya mereka disuruhnya kita berdoa. Ah, itulah Mesias palsu itu. Nah, jadi kalau udah ditanya, dipahami ya, udah dipahami ya. Bukan cuman sama orang Kristen aja nih arti kalimatnya ini. Yang manggil Bagi Yesus Tuhan, coba di dunia ini, yang manggil Yesus Tuhan, beribadah, menyembah Yesus, menuhankan Yesus di dunia ini selain Kristen itu siapa? Ada, Bang, orang Kristen pindah agama ke Buddha, Hindu, ada tuh. Giliran dia disuruh. Ya itu mah kalau udah pindah agama itu nggak bukan lagi Kristen namanya. Gimana sih? Iya, tapi mereka sudah pindah agama ke Buddha, contoh. Giliran mereka ngapain dicontohinnya? Ketika dia menjadi Buddha, pasti dia Tuhannya ganti kan? Mengikuti ajaran Buddha, nggak manggil Yesus Tuhan lagi. Jangan dibikin rumit apa yang sudah simpel dan mudah dipahami, kawan. Ada manusianya, Bang, udah pindah agama dia dari Kristen, dia bawa doa Bapa kami, doa Kristen, manggil Yesus. Itu salah, dia itu sudah mencampur aduk. Orang udah keluar dari Kristen kok masih doanya pakai Kristen, ini gimana ceritanya ini? Namanya manusia. Kau ini Namanya manusia, Bang, gak ada yang sempurna. Ada justru nggak ada. Di mana kau tuduh seperti itu? Nggak boleh. Yang fakta-fakta aja, yang terbukti aja. Jangan udah jelas-jelas yang memanggil Yesus Tuhan, ngusir setan pakai nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat pakai nama Yesus. Ini tuh Kristen ini. Ya. Ini Kristen. Iya. Iya, makanya jangan diloncat-loncatin keluar, jangan. Ini kalian. Tapi orang ini kata Yesus tadi dikatakan apa? Bang, sama manusianya nanti. Ya, kata Yesus. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang tadi bertindak seperti itu, kata Yesus, satu, dia tidak kenal. Kedua, dia katakan kalian justru semua pembuat kejahatan. Kalau dia tidak kenal, berarti mukjizat yang dia lakukan, bantuannya bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus palsu atau Kristus palsu. Ya. Sebagaimana Yesus menubuatkan di dalam Matius 24 dari 4 sampai 5 dan sampai ke bawah, juga Lukas 21 nomor 8, di situ Yesus katakan akan ada Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Oke? Betul, ya. Nah, berarti pelakunya di sini adalah Mesias palsu. Iya, itu orang. Sorry, aku nggak lihat yang request dari tadi. Oke. Ya, kita mungkin buka room diskusi untuk teman-teman ya. Ya, itu enaknya kita diskusi. Saya nanti akan share. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Bang Handi ya. Lanjut aja. Apaan? Baru ditengok. Apa Tat? Aku nggak enak body deh. Siap. Sebenarnya saya diskusinya udah sampai 2 jaman. Dan ini juga teman-teman yang Kristen yang di sini, dia tidak bisa menolak sebuah data dan fakta berdasarkan kitabnya. Karena berdasarkan poin ayat ini, ketika tadi kami membahas tentang tema keselamatan, Islam ketika Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali yang nolak,
maka di situ terfilter sendiri yang menolak, yang tidak mau masuk surga. Sementara di Kristen di sini berdasarkan ayatnya, justru berdasarkan ayat ini jaminan pengusiran dari Yesus terhadap Kristen itu ada. Kan gitu. Assalamualaikum Bunda Rahma, kah ini benar? Halo? Sebentar Bang ya, saya sapa tamu dulu. Cek. Bunda Rahma asli bukan ini? Itu asli. Asli ya. Mungkin Bang Andi mau lanjut? Aku juga harus minum dulu ini. Kalau mau lanjut, ini kelas-kelas Jumat juga. Iya, tadi juga di tempat saya Bu, set dah. Nggak ada nyambung-nyambung. Ya mungkin Bang Andi kalau mau lanjut untuk ngobrol santai dengan Melva dan JR ini, mereka perlu bahan edukasi yang lebih jauh, lebih banyak. Karena di sini sudah sangat tegas dijelaskan bahwa ternyata memang Bang Oki juga tadi sempat mukanya udah mulai merah, udah mulai terbata-bata, dan malah dia mengatakan dengan tegas, memang di situ dengan jujur dia katakan untuk Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melva dan Arde. Lanjut Ustadz. Ya, mungkin gini Bunda, kalau mau diskusi santai aja, ini ada 2 kelas jemaat mungkin. Kalau mau dilayani, monggo silakan. Oh. Kalau mau coba ngobrol santai. Saya izin mau nyeduh air dulu biar ini air. Silakan, kopi. silakan. Silakan Ustadz. Ya, siap-siap. Oke. Bun, naik Bun, naik. Nah, ini ada saudara kita yang mau ini sedikit. Mungkin ada masukan Mas. Mbak Bel, iya di Ustadz Ali. Mbak Melva, selamat malam. Selamat malam. Gimana Mbak? Udah ragu dengan keimanannya atau? Oh kok ragu? Dia itu minta ditanya katanya tadi. Tapi jawabannya diajak keliling kayak naik roller coaster jadi. Bukan. Kenapa sih Mbak Melva? Setiap kalau kita mau ya lanjut setiap kali kita mau menjelaskan sama mau bicara tuh dipotong-potong, susah ngejelasinnya. Karena kenapa ya? Karena gini ya, itulah kelebihan kami debater Muslim ya. Kami sudah kuasai Bible. Jadi kalau ini pengaruhnya ya. Jadi kalau misalnya Anda menjelaskan tidak berkesesuaian data yang kami baca di Bible itu, kadang kami boring ya. Kami nggak respect. Kami nggak respect soalnya ketika kita menjelaskan dan menerangkan udah ke jawab dulu. Udah karena nggak sesuai. Karena nggak sesuai data di Biblemu, Mbak. Kami hafal Biblemu, kami tahu isi Biblemu. Yang kau jawab nggak sesuai. Jadi kadang kami potong, kami bantah. Misalnya nih, kenapa sih Anda misalnya nih ya, misalnya kenapa sih Yesus itu Anda tuhankan? Anda kan jawab bla 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 segala macam bla bla. Yang Anda sampaikan tidak ada dalilnya, tidak ada datanya di Bible. Kok pakai data kan pertanyaannya nih sesuai tema Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ketika kita berdiskusi atau ingin menjelaskan, itu kan ketika kita menjelaskan itu dipotong-potong loh, Bunda. Contoh kan nggak selesai dulu langsung iya ini gimana kita mau nyambungnya diskusinya. Karena yang kau temani itu ahli Bible semua, tahu dia apa di situ. Izinin misalnya nih Matius 7. Coba kita masuk Matius 7. Oke, masuk Matius 7 ini kan kata Yesus, bukan setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga.
Bunda, tolong yang mau minta keterangan dari pihak kami atau dari itunya? Dari Bibelmu itu kubacakan. Iya bisa itu. Tapi kami nggak ada kesempatan untuk menjelaskan loh. Kan belum selesai. Tanya ya. Karena itu kami sudah kuasai datanya itu. Matius 7 bunyinya begini ya. Sebentar kau tanggapi kan. Malah dibaca sendiri. Orang yang kita sendiri yang menjelaskan nggak dikasih kesempatan. Malah dia yang menjelaskan tapi nggak ngerti. Kau hafal itu isinya. Kau hafal isinya coba. Apa itu bunyinya? Iya, kan? Matius 7. Apa bunyinya? Ya, Matius, makanya didengar dong. Boleh nggak aku ngomong dulu? Mau masuk pikiran atau nggak mau masuk pikiran? Boleh nggak aku sampai selesai dulu ngomongnya? Ya ngomong silakan. Ya, tolong ya. Ketika aku menjelaskan jangan dipotong-potong. Nanti nggak nyambung. Terus nanti kayak seret-seret kayak gitu putus. Langsung jangan khotbah. Ini bukan gereja. Silakan. Iya kan diskusi loh. Terus kami menerangkannya mau gimana? Aku juga bukan berkhotbah loh. Kan lanjut. Kurang lebih maklum aja. Iya gini loh. Izinkan ya jangan dipotong-potong ya. Silakan. Matius 7 ayat, please jangan dipotong. Nanti ketika aku selesai baru bisa bicara. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Aku baca sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir. Itu dulu, yang di atas dulu. Melainkan dulu, selesaikan dulu. Satu-satu, jangan sampai ke bawah dulu. Coba penjelasanmu bagaimana itu. Yang mana ayat? Melainkan dia yang melakukan. Ayat 21. Iya Mbak. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gini nih, ketika aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika aku sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, mengikuti ajarannya. Nah, seketika itu pula, pada suatu hari aku ini nih, misal nih, aku masuk Islam, ngikutin ajaran Islam, mendalami agama Islam. Tapi pada dasarnya aku itu Kristen, pengikut Yesus. Terus pada saat aku masuk, menyimpang, berbuat salah dan berbuat doa, jangankan masuk Islam, masuk Hindu, masuk agama Buddha, masuk agama lain deh. Gak usah harus Islam. Terus pada ketika aku menyadari aku bersalah, aku berdosa. Bunda Rahma kemana? Kemana-mana narasimu, Tuh kan. Kenapa ke Hindu, ke Buddha, ke Konghucu sekalian? Ngapain bawa-bawa agama lain? Fokuslah pada ayat. Kan saya udah bilang tadi, kalau sudah mudah jangan diperumit. Yang sederhana jangan dipersulit. Ini nih Bunda yang ini maksudnya nih Bang Ali, hidup ini udah terlalu indah. Maksudnya gini Bang Ali. Dipotong-potong. Maksudnya gini Bang Ali, tujuan ayat ini bukan hanya sama orang Kristen aja, sama orang Kristen yang sudah pindah agama. Itu maksud tujuan. Oke, kenapa jadi bawa Kristen yang pindah agama? Nah, kan pertanyaannya tadi ada Bang Ali. Pertanyaan Bang Ali tadi kan ada. Ini ayatnya ada aja nih. Kristen enggak? Ya silakan Bang Andi. Kan ada pertanyaan tadi. Aku mau gantian sama Ibu Melpa dulu. Oh iya. Yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Agama mana? Pengikut Yesus. Yang agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Pengikut Yesus. Iya, kita katakan itu pengikut Yesus. Agama mana? Agama mana? Kristen Katolik. Agama mana yang bernubuat, bermujizat atas nama Yesus? Kristen Katolik. Kristen Katolik. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Kristen Katolik. Oke. Siapa yang diusir di situ Yesus? Nyala kau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Agama mana itu? Semua agama. Tadi saya ulang nih. Agama mana yang mengatakan Yesus Tuhan?
semua orang yang menyalahgunakan. Saya ulang ya. Agama Kristen. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama Kristen. Agama mana yang bernubuat bermujizat atas nama Yesus? Agama Kristen. Agama mana yang diusir oleh Yesus dikatakan pembuat kejahatan? Agama mana? Agama Kristen. Semua agama Kristen. Ya udah, agama Kristen selesai. Kelar kan? Udah. Iya, pertanyaannya apa? Udah selesai. Udah selesai. Kalimat di situ tidak ada, Bang Ali. Udah dijawab apa? Agama mana? Enggak. Di ayat itu kan enggak ada nanya agama. Nanya manusianya. Matius 7:21 ini punyanya orang Kristen apa orang mana? Orang Kristen. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru. Udah dijawab, udah Mbak, nggak usah diulang lagi, udah dijawab, udah selesai. Isi ayatnya kan nanya orang. Lanjut. Menurut Anda berdua nih, kehendak Bapak di surga itu Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kehendak Bapak di surga. Dia Tritunggal, Allah itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Dengerin pertanyaannya. Kehendak Bapa di surga itu Yesus itu adalah A Tuhan, B utusan Tuhan. Keduanya. Di mana datanya itu keduanya? Ya keduanya, karena kami mempercayai Allah itu Allah Tritunggal. Datanya di mana kehendak Bapa Yesus Tuhan? Itu iman kepercayaan kami loh. Oh, iman doang, iman tanpa data. Keiman. Nah gini, kalau abang itu Muhammad itu dari jangan pindah dulu. Harus berdata. Ya kan biar bisa dibandingin. Dengerin, Mbak. Kalau diskusi itu, Mbak, saya nggak menertawakan Anda. Kalau bilang nggak ada datanya, cukup imannya, kelar gitu loh. Saya ulang ya. Saya jawab itu keimanan orang Kristen. Saya ulang dulu ya. Kehendak Bapa di surga itu Yesus itu adalah A Tuhan, B utusan Tuhan. Yang mana? Keduanya. Apakah ada datanya kehendak Bapa Yesus adalah Tuhan? Ada atau tidak ada? Tidak ada sesuai kepercayaan. Tidak ada, cukup. Kalau tidak Yesus ada, dengerin. Kalau tidak ada berarti berdasarkan apa? Kalau masalah data. Diam dulu kau laki-laki. Ibu, kalau tidak ada data berarti berdasarkan apa? Gampang aja, tinggal buka. Diam dulu kau, saya tanya ibunya. Ibu Melva, kalau tidak ada data berarti berdasarkan imani saja, betul? Iya, kepercayaan. Betul. Selesai kok. Kalau kau jujur enak, selesai cepet. Gak semua orang Kristen itu hafal, Bang, isi-isi ayat kitab suci. Tidak ada memang data kehendak Bapak Yesus Tuhan, nggak ada. Yesus itu Tuhan kehendak Paulus. Mau saya kasih data Mbak Melva? Boleh. Ya, oke. Roma 14 nomor 9. Nah itu kehendak Paulus tuh. Ada Bible di situ? Ada. Ya buka Roma 14 9. Roma 14 ayat, ada ayatnya Bang, ayat 9. Iya terserah 9. Bentar, sabar. Roma 14 ayat 9. Pasti ini Ustaz perempuan jujur dia. Cepat. Iya. Semua orang Kristen hafal ayat kitab suci. Diam dulu lah kau, Abang, sama hargailah temanmu ini, Bu Melva, abangku. Iya. Sabar dulu lah, dia kan mau baca data. Sabar ya, slow, jangan ada yang marah, kita diskusi. Oke, gak boleh marah-marah, Mbak. Orang marah-marah itu kebeli motor loh. Iya, santai aja, nggak apa-apa. Menang di mereka juga nggak apa-apa kok. Kita kan cuma jelasin doang. Betul, Mbak. Ayat 9 udah ketemu? Baca, Mbak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti syarat Yesus menjadi Tuhan apa di situ, Mbak? Bagi kami itu ketika manusia, karena ada ayatnya
begini, karena begitu besar kasih Allah akan jangan pindah dulu ke Yohanes 14:6 ini dulu dong. Ya gimana mau menjelaskan lagi ke Yohanes 3:16 ini dulu. Iya, aku menjawabnya kan baca lagi. Ketika kita menjelaskan dipotong-potong. Baca lagi dulu coba. Baca dulu lagi. Roma 14:9. Coba baca lagi, Mbak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, artinya di situ Mbak, ya, Yesus memang harus mati terkutuk dulu, baru hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Betul apa betul? Oh iya dong, dia akan menunjukkan kepada manusia bahwa dia berkuasa atas segalanya, bahwa ia dapat bangkit. Jadi tidak ada Tuhannya, yang bisa bangkit dari kematian kecuali Yesus. Iya, jadi Tuhannya Mbak Melpa ini bekas orang mati, betul? Iya, tapi bangkit kembali dong. Iya, nggak apa-apa. Jadi Tuhan Anda itu bekas orang mati, bekas orang terkutuk, betul? Iya, betul. Tambahin lagi kisah 2 nomor 36, Mbak. Ya, sekarang aku jelasin dulu. Udah jelas, nggak usah dijelasin. Menang sendiri, abang hal lah kan udah dijelasin. Ya udah, ya nggak apa-apa, ngomong gih. Kan bagi kami Tuhan Yesus itu mati ketika dia rela mati untuk menunjukkan bahwa betapa besar kasih sayangnya akan manusia-manusia yang berbuat dosa, untuk menembus bagi orang yang percaya dan bertobat dari segala kejahatan. Dia menyerahkan dirinya sebagai manusia dan ia mampu bangkit. Ada enggak yang lain? Muhammad hidup enggak? Iya, enggak apa-apa. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jangan pindahin dulu lah. Sekarang, Mbak, yang disalib itu Mbak manusia. Yang disalib itu manusia atau Tuhan yang disalib? Dia Tuhan, dia Allah itu sendiri yang rela menjadi manusia. Enggak, saya tanya. Yang di atas salib itu, yang dieksekusi oleh tentara Romawi, manusia atau Tuhan? Dialah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Ngerti nggak sih? Ya berarti yang disalib ini manusia atau Tuhan? Iya, dia Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dia berarti manusia yang disalib. Berarti manusia yang disalib. Allah itu sendiri. Manusia. Apa salahnya ini manusia? Kenapa bisa disalib? Apa salahnya? Nah, ketika aku mau membacakan ayatnya, abang potong-potong, jangan sampai ke situ. Salahnya apa? Sebutkan salahnya, silakan. Masalahnya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putra anaknya yang tunggal, putranya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus. Saya ulang lagi, apa salahnya Yesus sehingga dia disalib terkutuk? Apa salahnya? Abang susah banget sih, udah dibilang untuk menebus ketika manusia. Itu tujuannya. Saya nggak nanya. Salahnya Yesus kenapa dibunuh? Apa salahnya? Gak perlu salah, dia dikutuki, dihakimi oleh orang-orang itu. Oh, jadi nggak punya salah? Tidaklah, sama sekali tidak terlihat sehelai seujung kuku pun salah. Ya udah dijawab, nggak punya salah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Kok boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Abang membawa contohnya aneh, Bang. Membawa contoh. Saya ulang ya, Mbak. Apakah Yesus punya salah sehingga dihukum mati? Punya salah atau tidak? Tidak punya salah. Tidak. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak. Berarti yang mati di tiang salib siapa? Ya Tuhan Yesus. Katanya nggak punya salah, nggak boleh dibunuh. Makanya abang dengar, karena saya dengar lagi, silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Abang nggak itu. Karunia apa? Karunia itu dibunuh atau disayangi? Mengaruniakan itu menurunkan, Ia sendiri. Oke, saya ulang kembali pertanyaannya, Mbak. Karunia itu dibunuh, dikutuk atau dimuliakan Tuhan? Bang, artinya karunia itu ya, mendapatkan karunia, dikaruniakan sehingga Ia mengaruniakan. Tuhan itu rela memberikan nyawa Dia sendiri. Karunia apa arti karunia, Mbak? Apa arti karunia, Mbak? Menyerahkan loh, menurunkan Tuhan Yesus mengaruniakan putranya. Apa arti dulu karunia dulu? Apa arti karunia? Mengadakan. Ia menyerahkan. Coba buka dulu KBBI di situ, Mbak. Apa arti karunia?
Karunia itu Mbak bukan mau dibunuh tapi dikasihi Tuhan. Jadi Bapak mengaruniai Yesus artinya Bapak menyayangi, melindungi Yesus. Bukan dibunuh dia, disayangi, dilindungi gitu loh. Masa arti karunia aja nggak tahu Mbak? Jadi Yohanes 3:16 itu Bapak melindungi, mengasihi Yesus, bukan dibunuh. Paham sampai sini? Itu paham nggak? Bang, itu diam dulu kalau diam, saya sama Mbak Melpa dulu. Jadi yang terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria. Ada orang yang bersalah, yang mati terkutuk. Dan begitu. Ketika Tuhan Yesus, Bang, ketika Tuhan Yesus itu diturunkan bukan harus karena bersalah, tapi coba Mbak baca Galatia 3 nomor 13 coba Mbak pakai data kita. Galatia 3 nomor 13 coba dibaca. Galatia 3 nomor 13. Bukan nomor, ayat. Iya, terserah. Galatia 3 nomor 13. Ayat 13. Udah ketemu? Galatia 3. Minum cucu Mbak, minum cucu. Biar cucu hangat. Udah ketemu Mbak? Galatia 3 ayat berapa Bang? 13 Mbak. Udah nemu. Udah nemu. Iya, bacalah Mbak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing. Saya baca tanya Galatia 3. Galatia 3. Iya, Galatia 3 ayat. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3. Teman-teman kalau dia bilang ayat kita betulin halus, kita nomor, nggak apa-apa lah dia, kita nggak berantem di situ, nanti melebar. Enggak, soalnya kalau nomor agak asing kan ayat di situ nggak ada. Yang kan nomor tertulis, ya udahlah Mbak, nggak apa-apa, silakan baca. Ayat 17 ya? 13 Mbak, 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu siapa yang terkutuk pada kayu salib itu Mbak? Tuhan Yesus. Yesus itu menurut Anda terkutuk atau mulia? Mulia. Macet. Bisa ditanggapi? Jangan dulu kau, Melpa. Yesus itu anaknya Maria ini mulia atau terkutuk? Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Tuhan Yesus. Saya ulang lagi, Yesus mulia atau terkutuk? Mulia Bang. Mulia. Berarti yang terkutuk di tiang salib anaknya Maria atau bukan? Yesus. Iya, Tuhan Yesus, anak Maria. Berarti anaknya Maria bukan mulia, terkutuk begitu? Gimana, Macet? Abang sih yang maksa terkutuk. Kok maksa, ini keadaannya begitu, datanya ada. Enggak maksa. Abang baca setengah-setengah, jangan satu ayat, baca dari atasnya. Iya kan ini antara kan ini udah diputuskan nih bersama nih, kita sepakat semua. Tapi itu nggak dapat Bang, kalau baca satu ayat doang, nggak nemu. Kita di sini sepakat anaknya Bunda Maria itu mulia. Kita sepakat toh, betul? Iyalah mulia, bersih, tidak ada kesalahan satupun. Oke. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Tuhan Yesus. Katanya mulia, kok dikutuk? Bisa saya tanggapi? Lu nggak nanggapi, lu malah belok kiri lu ntar. Melapa bagaimana kok orang mulia dikutuk?
Kenapa dia terkutuk? Aku udah bilang tadi untuk membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus itu atau Allah itu mengasihi umat-umat manusia yang berdosa, sehingga ia rela bukan hanya dikutuki ya, dia itu dicambuk, dihina, diludahi, bahkan bahkan sampai disalibkan, dipaku, tetapi dia bangkit. Itu yang disalib itu. Mbak, ini cuma 2 kata nih Mbak. Yesus itu mulia apa terkutuk? Putuskan dulu nih. Dia itu bukan terkutuk, tapi dikutuki oleh orang-orang yang tidak tahu berbuat apa-apa. Coba baca lagi. Galatia 3:13. Coba baca lagi. Tuh susah Bang, kalau 40.000 kali pun aku baca, kalau abangnya nggak pernah menangkap di situ kita. Ada ini, saya baca ya Mbak ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat supaya ia menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis. Dia rela. Dengar dulu, saya belum selesai baca. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Mbak, siapa orang yang digantung di tiang salib ini terkutuk? Siapa namanya Mbak? Ada banyak, 3 orang, salah satunya dengan Yesus itu ada. Oke, salah satunya Yesus. Jadi menurut Anda Yesus itu digantung terkutuk di tiang salib, betul? Jangan hanya tertuju pada Yesus, di situ 3 orang. Iya, tiga-tiganya terkutuk lah. Tiga-tiganya terkutuk, betul? Iya, yang terkutuk di kayu salib itu. Kalau begitu siapa yang mengutuk Yesus? Manusia. Bukan dikutuk, bukan ada yang itu. Terkutuk itu berarti ada yang ngutuk. Iya, itu kan para yang menyalibkan Yesus itu banyak loh. Kan ya, ada siapa itu. yang mengutuk Yesus? Kok tiga-tiganya mengutuk Tuhan? Ya wajar manusia itu Bang, manusia. Kok tiga-tiganya orang mengutuk Tuhan gitu loh? Karena mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai penebus. Karena mereka iri, Yesus itu bisa mampu membuat mukjizat, menganggap dirinya, orang-orang mengatakan dirinya raja, sehingga mereka tidak percaya dan merasa iri bahwa Yesus itu siapa, sehingga dikutuki dan disalibkan. Oke, dikutuk ya. Tempatnya orang diberkati atau tempatnya orang dikutuk? Kutuk. Oh, bukan. Kutuk ya, berarti kalau ada orang pakai kalung salib, berarti salib itu lambang kutuk, betul? Tergantung salibnya. Bukan, itu sebagai pengingat bahwa itu. Kalau udah gimana sih tergantung salibnya? Emang ada salib macam-macam apa? Ya, bisa aja. Bukan tergantung, tetapi sebagai simbol dan pengingat bahwa Yesus. Saya ulang ya, saya ulang nih, dengerin bahasa Indonesianya nih. Salib itu tempatnya orang dikutuk atau tempatnya orang dimuliakan? Dikutuk. Jadi salib itu lambang kutuk, betul? Tergantung salibnya Bang. Emang ada salib bengkok? Ya kalau sudah diberkati Bang, jangankan salib. Bagaimana bisa diberkati kalau udah di tempatnya orang dikutuk, gimana sih? Ya abang yang maksa salib itu kutuk, bagi kami itu simbol dan pengingat bahwa Yesus itu telah menebus dosa umat. Iya, salib itu tempatnya orang dimuliakan. Bukan, itu bukan terkutuk. Loh, tadi udah dibaca terkutuk. Itu asumsi abang-abang yang maksa salib itu terkutuk. Ketika kami tertulis saya, Mbak udah baca tadi datanya. Iya, tetapi bagi kami itu. Ya bagi kamu, bagi datanya enggak. Sebagai simbol bagi umat Kristen. Ya simbol kutuk Mbak, orang tempatnya Yesus dikutuk kok. Gimana sih? Oke, simbol kutuk. Oke, iya. Ya udah. Terus? Ya nggak ada masalah, akui selesai gitu loh. Oh, oke, ya. Jadi kesimpulannya salib itu tempatnya orang dikutuk, bukan tempatnya orang dimuliakan. Betul? Betul. Lanjut. Iya. Yesus itu waktu turun dari salib itu Mbak, itu pakai baju atau tidak? Tidak. Ketika dia diturunkan tidak. Pakai celana atau tidak? Pakai. Celana panjang apa celana pendek? Pendek. Pendeknya pendek sekali apa sampai lutut? Sekali. Bukan celana, dia hanya
hanya memakai sebagai penutup kemaluan aja. Pakai kayak cawat apa sih? Kayak cawat gitu ya? Iya. Oke. Bukan celana, nggak ada celana di situ. Nggak ada celana, kain dililit gitu ya, menutupi. Pada saat itu Yesus itu dibukai jubahnya, disalibkan. Pada saat itu orang-orang Romawi itu menyalibkan Yesus itu dengan kayak di gambar-gambar meninggalkan gitu cawatnya. Iya, kayak gambar-gambar itu ya Mbak ya, beredar gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Dikubur itu pakai cawat doang atau dibungkus kain? Dikubur. Dibungkus dengan kain kafan. Dibungkus kain kafan. Baik. Waktu dia bangkit itu udah berganti baju atau belum? Sudah memakai jubah yang putih bersih. Nah, pertanyaannya, di mana Yesus ganti baju? Nggak perlu ganti baju. Yesus itu kan dengerin dulu ya, kan dikubur pakai cawat doang, dibungkus kain kafan. Waktu dia bangkit dia pakai jubah. Pertanyaannya adalah siapa yang nganterin jubah? Di mana dia ganti jubah gitu loh? Ketika Yesus itu Allah sendiri. Bang Andi, itu dijawab pakai iman, Bang. Oh, pakai iman gak apa-apa. Itu rahasia ilahi gitu ya Bang ya. Iya, kuasa itu kuasa Allah. Saya sih nggak, Bang, saya nggak maksa jawaban Abang, Bang. Saya nggak maksa jawaban Abang. Iya, nggak apa-apa. Saya maklumi Abang gitu loh. Iya. Jangan jadi kuasa ilahi kita mikir sebenarnya. Gantian Bang. Jadi menurut Anda bertiga, kuasa ilahi sehingga berganti dari kain kafan menjadi jubah. Betul? Iya, nggak ada yang menyaksikan. Udah begitu aja udah. Kita di sini jangan ribut, Abang. Ya udah ribut. Masalah pertanyaan apa? Intimidasi semacam. Enggak kenyataan, Bang. Udah lanjut aja. Enggak ada yang kenyataan lo itu. Bang, dikubur pakai kain kafan, bangkit pakai jubah. Jawabnya itu pakai iman, pakai hati, karena Tuhan. Kan kenyataannya dikubur pakai jubah, pakai kafan, terus bangkit pakai jubah gitu loh. Ada nggak yang Bang Handi? Ada yang menurut Anda bertiga nih, Yesus itu bangkit sehari dulu, dengerin Yesus itu diam dulu kau. Menurut Anda yang mustahil buat Tuhan nggak? Menurut Anda ini Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri. Yakin Bang? Yakin. Dibangkitkan. Mbak, coba baca Kisah 2:32 Mbak. Kisah para Apostolos 2 nomor 32. Kisah para Rasul ya? Ya, 2 nomor 32. Aku agak nggak ngerti kalau nomor-nomor loh, susah karena udah terbiasa kami pakai ayat. Ya udah pakai aja Mbak, nggak apa-apa. Saya terbiasanya pakai nomor. Kisah 2 nomor 32. Oke. Ayat 32. Iya terserah Mbak, yang penting baca aja dulu. Ya aku perlu membenarkan punyaku dong, bukan nomor. Aku nggak mau. Iya, nggak benerin aja, nggak apa-apa. Agak risih dengarnya, nggak pernah nomor. Kayak nomor apa? Nomor togel. Benci aku ayat bahwa Yesus diangkat oleh Allah. Udah nemu Mbak datanya Mbak? Saya udah nemu Bang. Iya, coba dibacain Mbak. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Oke, di situ dibangkitkan apa bangkit sendiri? Dibangkitkan sendiri, dibangkitkan bisa karena Allah itu, Yesus itu Allah dia sendiri. Allah tadi itu Yesus itu sendiri. Sendiri. Dulu, tadi katanya bangkit sendiri, ternyata di situ dibangkitkan loh. Iya, Allah itu berkuasa. Sebenarnya saya ulang ya. Yesus itu Allah. Saya ulang nih. Yesus itu dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaan dari awal. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya udah. Keduanya Bang, keduanya. Gimana bisa keduanya Mbak? Enggak ada datanya Yesus bangkit Allah itu sendiri. Berkuasa. Allah kami itu berkuasa. Allah kami itu berkuasa. Saya nanya Yesus yang mati ini. Saya nanya Yesus yang mati di kubur ini. Abang tanya, aku jawab, Abang Neil. Aneh. Yesus yang saya tanya bangkit sendiri atau dibangkitkan? Keduanya. Dia karena Allah itu kan percaya Yesus itu Allah itu sendiri. Jadi bisa bangkit, bisa dibangkitkan, bisa bangkit. Dia bangkit naik. Kalau begitu datanya mana bangkit sendiri? Coba pertanyaannya yang nggak ada di kitab suci. Bang Handi, ayatnya Yohanes 10 ayat 10.
Coba bacain, Mbak. Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Ayat 10 Coba kasih data aja. Bab 10 ayat 30. Di mana datanya? Aku dan Bapa adalah satu. Di mana itu? Itu urusan nggak bangkit itu, Bang. Bang, nggak harus pakai data loh, Bang. Di situ dikatakan kami semua adalah saksi pada saat itu Yesus bangkit itu. Yesus itu naik ke surga itu setelah murid-muridnya itu sebagai saksi. Tidak usah pakai data. Datanya itu saksinya murid-murid Yesus pada saat itu dia bangkit. Yesus itu waktu bangkit itu, oke lah ya. Itu menjadi Tuhan apa belum jadi Tuhan dia? Abang susah dibelepotin. Selamanya jadi Tuhan, Bang. Aku udah bilang Allah itu Yesus itu Allah itu sendiri. Dia Tuhan, dia Bapa, dia Allah. Siapa Seri Indiana ini tolong nyimak dulu, Bang. Iya, gabung dulu dia. Sengaja saya tidak pulkan naik biar cara nanyanya, Bang. Sebenarnya saya diam dari tadi. Ya diam dulu lah. Dia bicara teman udah diam dulu. Kalau tumpu-tumpuan nggak enak, Mbak Melva. Yesus itu setelah dia bangkit baru jadi Tuhan atau memang Tuhan dari sebelumnya? Bang, bentar ya. Ini terakhir kali aku ngomong ya. Bagi umat Kristen dan kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi abang jangan bilang Yesus itu Tuhan kah? Yesus ini kami berarti yang dikubur itu Tuhan ya, yang dikubur. Iya bang, iya bang. Oke, jadi Tuhan pernah mati ya, terkutuk ya. Mati bang demi untuk keselamatan menebus dosa-dosa umat manusia Kristen terutama. Jadi yang bangkit itu Tuhan yang kelihatan itu ya, pakai jubah ya. Pada saat itu bukan pakai jubah, itu dinubuatkan pada Tuhan itu adalah seperti cahaya. Allah itu seperti cahaya. Kalau misalkan kita buat di sekarang, contoh di film, ya kali kita buat di tadi udah perannya ditelanjangin, ya kan dikasih kayak jubah-jubah gitu. Tapi pada saat itu posisi Tuhan Yesus itu bangkit, ia mengatakan lihatlah aku telah bangkit. Iya tadi kan nggak masalah jubah-jubah, mempermasalahkan jubahnya. Aneh. Enggak, bangkit pakai jubah, pakai jubah loh Mbak, kan gitu. Oke, lanjut ya Mbak ya. Abang jubah aja dipermasalahin. Enggak masalahin, justru saya ingin dia jangan telanjang, saya pakein jubah loh. Bang, pada saat itu cahaya tahu nggak? Makanya Allah itu belum saya ini justru baik hati, tidak menampakkan dirinya. Jangan dia sampai cahaya dia bang, dan bersinar-sinar, bercahaya terang. Waktu disalib pakai kancut doang, ini dia udah pakai jubah loh, menutupi. Itu karena dia turun dan rela menjadi manusia ya. Iya, pada saat itu posisinya Allah itu turun, dia rela, dia membuktikan bahwa dia mampu, dia sanggup. Ada nggak yang bangkit? Tahu nggak iblis itu kelemahannya tidak bisa membangkitkan orang mati. Saya turunilah. Dari tadi saya enak sama lu bang ya. Kau nggak menerima, nggak baik kau. Menurut Mbak, waktu Yesus keluar dari kubur gitu ya, Bunda Maria itu tahu nggak anaknya udah hidup lagi? Ketika itu telah diberikan yang pertama, ia tahu bahwa pada saat itu dia mendatangi kuburan Yesus. Ketika itu Yesus sudah tidak ada di kuburan, didapatinya itu sudah kosong. Siapa Tuhannya Maria Mbak waktu Yesus dikubur? Allah bang, Allah pertama sekali itu pada awal mulanya Allah, yang awal dan yang akhir itu Allah. Berarti bukan Yesus Tuhannya Maria, Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus itu Allah itu sendiri. Iya, tapi Tuhannya Maria namanya siapa? Kenapa bang? Tuhannya Maria namanya siapa? Allah bang, Allah. Oke. Tuhan kamu namanya siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus putranya. Kok beda Tuhanmu? Kok Tuhanmu beda sama Maria? Beda di mananya bang? Sama-sama ya. Sebut saja satu nama. Siapa nama Tuhannya Maria? Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus itu Allah itu sendiri. Di mana tertulis Yesus itu Allah sendiri? Itulah kami imani bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Iya. Iman. Iya. Jadi anaknya Maria adalah Tuhan ya? Iya. Ketika itu Allah memilih bahwa Maria itu suci, sehingga Yesus dilahirkan. Di usia berapa Yesus menyadari dirinya adalah Tuhan? Kok di usia berapa Yesus menyadari dirinya adalah Tuhan?
Dan Yesus pernah jadi bayi, Mbak. Yesus pernah jadi bayi loh. Buka data nggak apa-apa, di Google kan ada tuh. Yesus pernah jadi bayi. Maksud saya gini, Mbak. Waktu Yesus bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan apa belum jadi Tuhan waktu dia bayi? Sudah Tuhan lah Bang, kan aku udah bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri Bang. Oke, berarti bayi ini Tuhan, betul? Iya Bang, yang Oke, telah iya. dia berwujud manusia, rela dia menampakkan Tuhan apa manusia nih bayi ini? Iya manusia. Berarti bukan Tuhan bayi ini. Ya bagi abang bukan Tuhan. Aku bilang dia itu adalah Allah, dia itu Tuhan, dia itu Allah Oke, itu jadi sendiri. kalau begitu diputuskan bayi yang dilahirkan Maria adalah Tuhan, betul? Betul sekali. Berarti Tuhannya Maria siapa waktu melahirkan Tuhan? Allah Bapa, Allah. Bukan Bapa. bukan bayi itu Tuhannya. Iya, kan aku udah bilang Allah, Yesus itu Allah itu sendiri. Apakah Tuhan itu maha kuasa, Mbak? Iya, maha kuasa dan berkuasa atas segalanya. Terus apakah bayi Yesus maha kuasa? Apakah bayi Yesus maha kuasa? Oh iya dong, ia melakukan mukjizat membangkitkan orang mati. Belum, baru 30 tahun itu, ini bayi yang saya omongin. Nah, waktu dia bayi, Yesus maha kuasa nggak waktu dia bayi? Bang, sekarang gini. Oh sekarang? Ketika Bang, boleh nggak aku menjawab? Ya. Ini diskusi apa sih? Pertanyaannya adalah, waktu Yesus jadi bayi, apakah dia maha kuasa? Ya silakan. Nah iya, aku jawab dong. Kalau bertanya, ya izinkan aku menjawab. Dia silakan. Nah sekarang gini, ketika seseorang dari bayi pun, ya masa setelah bayi kan emang di film-film di sinema pas bayi langsung bisa mendirikan bim cup ya kan itu proses dari bayi dulu. Ya berarti Jadi bayi mengikuti seperti kita manusia. Berarti belum jadi Tuhan dia waktu bayi. Bentar lahir, besar dulu dibesarkan orang tuanya. Saya tanya lagi nih Mbak. Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan waktu bayi? Sudah. Baik. Apakah bayi Yesus ini maha kuasa? Iya, maha kuasa. Oke, apa yang dikuasai bayi Yesus? Yang dikuasai bayi Yesus sebelum kelahirannya pun sudah membawa kabar dan berita bahagia bahwa telah lahir penebus. Mbak salah jawab. Jawabannya ada di Lukas 11. Mbak, yang dikuasai Yesus waktu bayi jawabannya ada di Lukas 11 nomor 27, coba dibaca. Lukas. Sebelum dibaca Bang Andi sebentar izin ya. Teman-teman Kristen yang naik di sini sebentar ya, saya sampaikan dulu. Kalau mau masuk nanti diskusi, bilang sama teman Kristennya, contoh sama Mbak Melva, minta gantian gitu caranya. Jangan kalian menimpali, biar tertib gitu loh ya. Misal Mbak Melva suruh, bentar saya gantian maju, gitu caranya. Ya? Boleh nggak? Jangan dipotong dulu, saya berdua dulu sama Melva. Coba jawabannya Mbak, Lukas 11:27 Mbak. Coba dibaca. Bentar, Lukas 11 ayat 27. Ya. Lukas 11, bentar ya Bang, sabar ya. Ya. Bang, sorry mau tanya, ini gantiannya kapan? Diam dulu lah bentar. Udah 2 jam sama Mbak Melva terus. Enak kalau 1 lawan 1 loh, belum nomor santai gitu loh. Maunya pertanyaannya yang gak ada di Google. Ada di Bible itu. Yesus pernah jadi bayi kok. Iya. Umur 8 hari jadi bayi di sunat. Pernah bayi dia. Sebentar dulu Bang Anda ya, saya tunggu Melva dulu ya. Jadi saya ini bicara berdasarkan data yang ada di Bible, nggak dikarang-karang loh. Iya betul, kita bertanya Yesus itu juru selamat atau mau pengen cari kesalahan? Nggak ada, saya nggak nyari kesalahan, saya cari datanya aja yang terdata. Saya boleh tergantung Anda mau menyalahkan data apa enggak. Oke, abang tanya, abang tahu jawabannya, sama aja. Coba dibaca Mbak Melva. Lukas 11:27. Kan tadi menurut dia Tuhan itu maha kuasa. Yesus yang bayi ini sudah maha kuasa. Apa yang dikuasai? Ya silakan baca Lukas 11:27. Oh no, ujung-ujungnya si Melva yang salah. Diam dulu lah kau. Diam dulu. Melva gimana? Udah dapat datanya? Udah. Baca. Ayat 27 ya? Ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Berarti waktu Yesus bayi apa yang dikuasai? Gak ada. Apa yang dikuasai? Apa yang dikuasai? Ya, waktu Yesus bayi yang dikuasai ASI ibunya, nggak boleh diganggu oleh Bapak Yusuf. ASI dia kuasai, Mbak. Selain itu nggak ada. Ini dong ngawur ini, makanya lah itu tadi. Loh, memang dia dikasih ASI kok. Bertanyalah yang tidak ada jawabannya menurut Anda. Jangan bertanya yang sudah ada di kitab suci. Bagusan ada jawabannya daripada ngarang-ngarang. Itu mencari kesalahan. Kok mencari kesalahan? Orang datanya ada kok. Tujuan kita ini membahas. Udah saya selesaikan dulu sama Melpa bentar ya Bang ya. Iya. Jadi begini. Ketika seseorang meskipun dikatakan Yesus itu telah berkuasa, mampu apapun, tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Tetapi Bang, menurut bayi baru lahir, meskipun Yesus itu berkuasa, dia tidak bisa langsung menjadi besar tanpa minum susu. Jadi dia harus mengikuti proses. Ketika lahir, dia harus dibesarkan, disusui. Sekarang gini loh Bang. Meskipun berkuasa, tapi dia kan Tuhan Maha Kuasa, Mbak. Kan gitu. Iya, betul. Proses, Bang. Iya, betul. Menurut Mbak Melpa, diam dulu kau. Turunin aja Ustaz Alif ini satu. Kok berisik banget sih sama Melpa dulu ngobrol bentar. Kenapa? Mbak Melpa, menurut Mbak Melpa, mana lebih tua Bunda Maria daripada Yesus? Secara manusiawi, Maria itu terlebih dahulu ada, tetapi Yesus itu sebelumnya pun telah menjadi ada karena Yesus itu Allah itu sendiri. Nah, mana lebih duluan ada, Yesus atau Maria? Kan udah aku jawab. Secara kemanusiaan Maria dulu, tetapi sebelum Maria itu pun ada, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kok malah yang menciptakan? Pada saat itu Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Ketika manusia lainnya itu adalah keturunan. Ketika kita sudah menikah, yang bukan menciptakan, diciptakan. ya udah, yang menciptakan Adam siapa? Allah. Bukan Yesus. Iya, bisa juga itu ketika Yesus, Bang. Aku udah bilang Yesus itu Allah itu sendiri, Bang. Oke, berarti Yesus yang menciptakan Adam. Iya betul. Oke, iya, betul. Oke, sip. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung? Ya iya itu. Tuhan siapa? Yesus. Yesus. Berarti yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Nabi Adam, betul? Betul, Bang. Betul. Jadi penciptanya Nabi Adam dikandung oleh Maria, betul? Betul, Bang. Ya, Tuhannya Nabi Adam siapa? Allah. Yesus. Bukan Yesus. Iya. Bukan Yesus. Bang, Yesus itu Allah itu sendiri, Bang. Oke. Iya, ya Yesus aja udah gitu loh. Nah, iya, Yesus. Yesus. Waktu Bunda Maria mengandung, siapa Tuhannya Maria? Gini loh Bang, di Kristen itu kan Bang, biar aku bilang ya capek loh, di iman kami itu di Kristen itu adalah Allah Tritunggal Bang. Iya, yang waktu Bunda Maria mengandung Tuhan. Allah, awal semua mulanya Allah, yang awal dan akhir itu pertama berarti Allah. Berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Iya Tuhan. Berarti Tuhannya Maria isi kandungannya Maria dong. Iya dong, ya udah iya. Iya gitu dong, yang dilahirkan Maria adalah Tuhannya Maria. Tuhan. Iya, Tuhan itu sendiri. Jadi bayi itu Tuhannya Maria, betul? Betul sekali Bang. Jadi anakku, kata Maria, anakku adalah Tuhanku, betul? Iya. Nah, gitu dong. Jadi sambil disusui, berarti Bunda Maria menyusui Tuhan, betul? Betul. Betul. Yang disembah sambil ya udahlah, nggak usah terlalu jauh, yang jelas sudah Mbak jujur gitu. Aneh, aku aja aneh. Kok diskusi menyadari dirinya aneh, Ustaz. Menyadari dirinya aneh. Dia sadar. Dia sadar kalau dia aneh. Diskusinya loh. Aduh, Coba tanya kenapa Tuhan Yesus itu rela diinikan. Coba tanya yang lain-lain. Menyadari dirinya aneh, udahlah Ustaz. Ambil Ustaz, udah Ustaz. Iya, enggak, saya sih enggak apa-apa.
Bang Andi, saya bilang tadi sama teman-teman Kristen yang mau diskusi, kalau mau masuk, bilang sama teman Kristennya gantian, jangan bilang sama kami. Kami maunya Muslim itu satu maju, Kristen satu maju, biar tidak tumpuk-tumpukan. Jangan minta ganti sama kami. Itu yang Kristennya mau nggak gantian gitu loh. Itu ya. Bisa gantian. Jadi kesimpulannya memang pahamnya emang aneh. Iya, kesimpulannya Mbak Melva udah mengakui aneh. Ya udah, cukup gitu loh. Bukan Tuhan Yesus yang aneh, pertanyaan Abang yang aneh. Loh, tadi ada setuju, memang aneh. Saya juga tahu aneh, merasa aneh kan bilang gitu. Gimana? Pertanyaannya sih? Maksud aku, pertanyaannya Abang itu nggak ada yang iman Anda kan? Nggak ada yang bernilai. Hanya untuk memburukkan saja dan mencari kesalahan dan mencari untuk mempojokkan, ngerti nggak sih? Nah, iya makanya tadi Bang Andi ngikutin narasi Anda. Tuhan Yesus itu tidak ada yang lain yang bisa membangkitkan orang mati loh Bang. Muhammad bisa nggak? Muhammad di kuburan nggak? Oke. Yesus sendiri. Dari kayak membangkitkan orang mati ya. Coba baca Mbak Lukas Yohanes 11:41 Mbak. Mbak Melva. Yang membangkitkan orang mati siapa di situ? Lukas 11:41 Mbak sampai 42. Coba baca Pak. Yohanes 11 41 sampai 42. Yohanes 11 41 42. Tenang aja Mbak, kalau Bible berjalan di sini Mbak. Kenapa Bang? Kita hafal Bible Mbak. Oh, nggak apa-apa. Buktinya saya tunjukin data kan selama ini. Ya Bang, Yohanes 11 41 sampai 42. Sabar ya Bang. Ya, yang penting jangan aneh lagi Mbak. Pertanyaan abangnya yang aneh. Berarti Bang Adi, lagu guru dan anak lagu itu berarti bener ya di Oten itu. Lupa ya. Yohanes berapa tuh? Ya Allah. Dari dulu topik saya itu mulai dari Jum itu Ustaz. Iya benar. Bang, suara gua masuk nggak Bang? Masuk Bang, ntar dulu tapi ya. Ada. Bang Yohanes 4. Bilang sama teman Kristennya ya. Yohanes 11 nomor 41 sampai 42. Yohanes 11 benar ya. Yohanes 11 ayat 41 ayat. Melva ini mau sampai berapa lama Kak Melva? Sabarlah Bang, satu HP-nya di tangan satu. Iya, yang ditunggu kok Mbak, sabar kok, ditunggu kok. Yang penting pakai data kita. Enggak, maksud saya mau gantian sama Mbak Melva. Dari tadi dengerin kayak capek aja, nggak ganti-ganti. Apa sih bahasa? Oh, mau gantian? Enggak. Iya, gantian aja enggak apa-apa Mbak Melva. Oh ya udah gantian. Enggak, Mbak dulu, baca dulu itu. Biar. Nah ya kan sekarang kalau gantian nggak boleh, gimana? Ntar dulu. Nah, itu tuntaskan dulu Bang. Tadi mau baca gimana sih? Di sini tuntas ya. Sabar dulu Mas. Ya udah. Mendengarkan itu juga satu pendapat loh yang tidak mendengarkan itu. Iya loh. Sabar ya. Yohanes 14 ayat. Yohanes 11. Yohanes 11. Nomor 41. Ayat mana? Ayat 41 dapat. Ya bacalah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Nah, Yesus itu mengucapkan syukur kepada siapa? Ya kepada Allah Bapa loh. Oke, pertanyaan yang mana yang Tuhan di sini? Yesus atau Bapa? Keduanya Bang. Allah. Berarti Tuhannya dua di situ. Iya, Tritunggal loh Bang. Tuhannya dua di situ. Oke. Yesus itu Allah itu sendiri loh. Coba baca 42, Yesus mengaku apa di situ? 42-nya Yesus mengaku sebagai apa? Iya, sabar ya Bang ya. Ya. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa di situ yang diutus? Putranya yang tunggal Yesus. Yesus utusan apa Tuhan di situ? Kenapa Bang? Yesus di situ utusan atau Tuhan?
Iya semua bang, Allah itulah, Yesus itulah Allah itu sendiri. Yang barusan Mbak baca itu, Yesus di situ utusan apa Tuhan? Yang barusan Anda baca? Keduanya, Tuhan utusan. Enggak ada tertulis Tuhan di situ. Ya, kok abang maksa kan itu kami orang Kristen yang mengatakan Tuhan. Ya udah, dipaksain aja udah. Berarti ditambahin ya. Di situ Yesus utusan Tuhan, Tuhan juga. Iya loh, iya. Oke, jadi Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Ketika itu memakai secara itunya biar untuk mempercayakan untuk ke umat manusia yang percaya kepada Yesus itu pakai perantara, ia mengatakan tetap terima kasih Bapa. Yesus itu juga memanggil Allah itu Bapa. Dia menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Enggak, di situ ada Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3, Allah Tritunggal, 3. Dia semua satu. 3 menjadi satu. Allah itu sendiri. Yesus itu Allah sendiri. Kita pindah terakhir ya kan Mbak ya, sebelum yang lain. Pindah ke Matius 3, 16 sampai 17 Mbak. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16. Dapat? Matius 3, 16, 17. Habis ini pindah ke yang lain. Iya dapat. Udah? Bagus ini, karena dia mau baca. Jadi semua yang dia baca itu dibantah sendiri nanti. Kalau nggak jujur. Akhirnya aneh. Matius 3 ayat 16 dibaca ya? Ayat 16 sampai 17 Mbak, coba. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang pertanyaan yang mana Tuhan Mbak di situ? A yang dibaptis, B merpati, C Bapak di surga, D ketiganya Tuhan. Yang mana Tuhan Mbak di situ? Semua loh bang, Yesus itu Allah itu sendiri. Aku udah bilang berkali-kali. Begini Mbak, ada satu dibaptis toh. Yang dibaptis Yohanes siapa itu? Yesus putra Allah. Berarti Yohanes membaptis Tuhan apa membaptis manusia? Tuhan lah bang. Tuhan yang ketika pada saat itu ya rela menjadi manusia loh. Aduh. Berarti waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan. Iya Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Yesus membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Kok Yesus membaptis Tuhan? Nah, sorry, Yohanes membaptis Tuhan apa membaptis manusia? Itulah bang tuh. Malah Yesus membaptis. Iya. Diulang saya salah sebut. Yohanes membaptis Tuhan atau membaptis manusia? Yohanes membaptis Tuhan. Ketika itu ia membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di situ dia sadar bahwa Yesus itu memang Mesias itu sendiri. Oke, mas pertanyaannya Mbak sederhana. Akan datang seorang yang ketika aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Oke. Iya, ini dibaptis, ada orang dibaptis namanya Yesus. Yang membaptis namanya Yohanes. Yohanes ini membaptis manusia apa membaptis Tuhan gitu loh Mbak. Posisinya pada saat itu karena Allah telah mengapakan dirinya menjadi manusia lah, oke manusia. Oh, berarti tetapi Yohanes sadar bahwa itu adalah Allah itu sendiri, Mesias, dia berkuasa, sehingga ia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes ini membaptis manusia ya, bukan Tuhan ya? Iya, pada saat itu untuk menunjukkan kepada manusia memang Tuhan rela lah menjadi manusia. Dia rela menjadi sama dengan manusia agar setara. Berarti Yesus waktu dibaptis dia bukan Tuhan, betul? Betul bang, betul. Manusia dia. Jadi siapa yang Tuhan waktu itu? Tuhan yang waktu itu karena dia telah menjadi manusia ya Allah Bapa lah. Bapa. Jadi yang Tuhan itu yang di surga, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Jadi yang dibaptis bukan Tuhan Yesus. Jadi Yesus pernah tidak menjadi Tuhan gitu ya? Ya, karena dia sebagai manusia turun ke bumi.
Manusia dulu orang-orang karena setara, dia dilahirkan bayi disusui, makanya disusui. Jadi dia mengikuti seperti kita manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan dong kalau gitu. Bukan Tuhan, menghidupkan orang mati saja dia mampu. Astagfirullahaladzim. Berarti Tuhan dia? Iya dong, dia Yesus itu Allah itu sendiri. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Iya, pada saat itu akan datang seseorang yang membuka telinga. Kacau berubah-berubah ngomongnya. Aduh ya Allah, mbaknya sadar, mbak sadar. Enggak, bilang mbak saya juga aneh gitu. Ketika abangnya aku jawab, dia malah maksa. Jadi arahnya diskusi ini aku nggak tahu kemana, memojokkankah atau untuk mengerti saja atau mungkin untuk seperti enggak. Lanjut Justru iya. Bang, gantian dong. Justru tadi Bang Muhammad Handi itu coba bisa bantu nggak Muhammad itu, Bang? Jangan Yesus kami dulu dong. Muhammad itu mati ya? Iya. Itu Rob itu. Beliau wafat sebagaimana manusia pada umumnya wafat. Ya mati. Sebagaimana juga Paulus mati. Sebagaimana juga para nabi, Abraham semua mati, Nabi Musa mati. Itu manusia, Mbak. Siapa yang wajar bangkit? Lumrah. Oh memang ada nggak yang bangkit? Ada nggak yang bangkit? Maksudnya gimana? Muhammad itu bangkit nggak? Bangkit itu nanti, Mbak, hari kebangkitan. Karena Muhammad itu manusia tidak berkuasa, Bang. Yesus itu bangkit. Yang bangkit dia mati Yesus pada hari mati. Yesus mati. Ini tadi mau saya alihkan ganti, malah mbaknya malah nyambung. Gimana ini? Ketika aku membahas Muhammad, abang bilangnya nggak nyambung. Ketika abang nanya Tuhan Yesus, bukan, nggak ada masalah. Loh, Nabi Muhammad itu manusia mati, semua manusia mati, termasuk Yesus pun mati. Berarti memang Yesus kan berkuasa karena ia bangkit, Bang, bukan di kuburan dia tidak ada di kuburan. Loh, dia tidak. Yesus itu tadi mati nggak Yesus? Coba saya tanyakan. Ia menunjukkan kepada manusia bahwa ia mampu menghidupkan orang mati, Bang. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia mati? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia mati? Dia berkuasa atas segalanya. Apakah orang mati bisa berkuasa? Bisa karena Yesus itu Allah itu sendiri. Bagaimana caranya mati berkuasa? Orang nggak bisa ngapa-ngapa. Dia bangkit. Kira-kira nih waktu diturunkan dari salib, ini mayat ini jalan sendiri atau digotong sama orang? Kok jalan sendiri? Pada saat itu Yesus itu kan mati di kayu salib. Setelah itu dia diturunkan dan dikuburkan. Makanya saya tanya, waktu Yesus jadi mayat, apakah dia maha kuasa? Dia maha kuasa tapi ngikutin prosesnya lah, Bang. Nggak bisa semacam kayak lanjut Ustaz. Mayat maha kuasa. Nggak bisa kayak jin, tiba-tiba dia mengikuti proses dulu, menunjukkan sama manusia bahwa dia memang berkuasa, bahwa dia memang mampu. Jadi mati dulu. Jadi kita manusia Mbak Melva